Halo saudara-saudara, selamat pagi. Mari kita kembali belajar di firman Tuhan untuk renungan pagi ini. Mari sebelum kita melakukannya, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa dalam surga, biarlah kami kembali boleh mendapatkan kasih karunia Tuhan dan merasakan bagaimana keselamatan di dalam Yesus Kristus ada dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu yang menjadi santapan rohani bagi kami hari ini, kiranya Roh Kudus menolong kami semua di dalam kami membaca, melakukan firman-Mu ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita terambil dari Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-29 yang mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Saudara-saudara, tidak jarang dalam kebaktian penghiburan di rumah duka ataupun di tempat pemakaman atau kremasi, kita mendengar pengkhotbah maupun juga saudara-saudara yang hadir jemaat mengisahkan tentang keteladanan hidup almarhum atau almarhumah semasa beliau hidup. Saudara-saudara, kita bisa melihat bagaimana perbuatan seseorang selalu berkaitan dengan karakternya. Dan karakter berkaitan dengan cara bagaimana ia percaya, iman, percaya kepada apa yang dia yakini. Kalau dia memahami Yesus Kristus sebagai Allah yang Maha Kasih, maka dia percaya kehidupannya juga dikasihi Allah, dan karena itu dia bisa mengasihi sesamanya, saudara-saudara. Tuhan Yesus mengatakan apa yang kita baca dalam firman Tuhan ini, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Bagaimana supaya niat kita untuk membawa kasih Tuhan kepada sesama dapat terwujud? Kuk itu adalah suatu beban. Dan pada masa Tuhan Yesus Kristus, beban itu adalah bagaimana cara pandang orang-orang Yahudi memahami hukum Taurat. Orang-orang Yahudi, para ahli Taurat, mengajarkan kepada umat Yahudi hukum Taurat yang 10 hukum itu dirinci sedemikian detail sampai membuat hukum itu kehilangan sari atau pesan yang sebenarnya intinya sebagai hukum kasih Allah yang mengasihi dan menolong menyelamatkan manusia. Sehingga manusia dapat merasakan bagaimana Allah mengasihinya dan juga dapat mengasihi sesamanya di dalam kasih Tuhan itu. Saudara-saudara, pada masa kini kuk atau beban yang berat itu dapat mewujud di dalam berbagai rupa-rupa wajah penderitaan kehidupan. Kita memikul kuk yang Yesus berikan di pundak kita. Kita membantunya berbagi bebannya menjadi bagian beban kita. Tanggung jawab kita untuk berbagi kasih kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Jika kita mengalami beratnya mengasihi sesama, maka kita diajak untuk belajar kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat dari Sang Maha Kasih itu sendiri. Belajar bagaimana kesulitan-kesulitan dalam mengasihi sesama dapat dialami dan juga ditolong oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, satu kisah tentang orang buta. Memang orang buta itu perlu dikasihi. Tetapi kuk pada masa itu adalah bagaimana cara pandang orang-orang Yahudi terhadap hukuman Allah, terhadap penyakit. Penyakit sebagai hukuman Allah. Buta berarti orang ini bertanggung jawab atas dosa, kesalahan orang tuanya. Tetapi saudara-saudara, bagi Yesus ini adalah kesempatan untuk menyatakan kehadiran Allah yang menolong dan menyelamatkan dari kebutaannya, bukan sebagai hukuman Allah. Mari saudara dan saya, kita kenali berbagai kuk yang dibebankan pada pundak kita. Kuk itu perlu kita tanggalkan karena Kristus sudah membebaskan kita dari penderitaan menanggung beban itu sendiri.
Paulus mengatakan dalam Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Karena itu marilah, jadikanlah beban itu menjadi ringan karena kita belajar mengikuti teladan Kristus. Kenali beban yang ada pada diri kita dan sesama kita yang membuat kita tidak lagi menjadi berdaya. Kasih menjadi lemah, damai sejahtera menjadi kebencian dan permusuhan. Belajar dari Kristus, terimalah anugerah kebangkitan Kristus atas maut yang juga membebaskan kita dari beban itu, sehingga kita berdaya, bersinar, menggarami kehidupan. Orang yang menjadi teladan adalah dia yang bersuka cita karena ia mengalami keselamatannya dalam Tuhan yang bangkit itu. Linda Alison Lewis mengatakan, milikilah sikap yang baik, itu lebih sehat daripada sebuah piring penuh dengan makanan bergizi. Sikap yang baik adalah keterbukaan untuk bisa mengasihi sesama. Tuhan memberkati kita. Amin.